Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ersa Musyafah dari FK UIN Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang menarik, yaitu tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam Islam. Dalam agama Islam, manusia dipandang sebagai khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti, atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia akan dimintai tanggung jawabnya di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Manusia memiliki akal untuk mengerti mana yang baik dan yang buruk sesuai Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah self-leadership, atau bisa dibilang juga kepemimpinan diri. Adalah sebuah praktek di mana seseorang sengaja mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ada sebuah tokoh nih yang bernama Charles Mans yang pertama menggunakan istilah tersebut pada tahun 1983. Wah, pasti kita belum lahir itu. Ia definisikan sebagai sebuah perspektif pengaruh diri yang komprehensif yang mengaku teknis memimpin diri. Self-leadership sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah self-awareness, yang merupakan kemampuan untuk mengakui, memahami, dan menyadari nilai, perspektif, kekuatan, kelemahan, kecenderungan, kepemimpinan, dan kebutuhan emosional diri sendiri. Sementara itu, self-management adalah kemampuan untuk memelihara dan memanfaatkan hasrat, kemampuan, emosi, dan kapasitas kepemimpinan seorang dalam mengambil keputusan. Kedua aspek tersebut merupakan faktor utama dalam skill kepemimpinan diri. Mengapa demikian? Masalahnya setiap orang harus bisa memimpin diri mereka sendiri sebelum memimpin orang lain. Selanjutnya adalah other awareness, adalah kemampuan untuk mengakui dan mengenali ambisi, kekuatan, kelemahan, potensi, dan kebutuhan orang lain. Lalu ada outer management, merupakan keahlian untuk menumbuhkan dan memotivasi orang lain untuk mengembangkan potensinya dan memenuhi tujuan organisasi. Pemimpin yang hebat akan mulai dari self-awareness dan beranjak ke self-management. Kemudian ia akan pelajari other awareness dan diakhiri dengan other management. Proses penggunaan skill seperti ini sifatnya tidak linear, tetapi dianggap lebih interaktif karena keempat aspek tersebut saling berkaitan. Lalu ada sifat-sifat yang menunjukkan bukti kita berhasil menerapkan sifat kepemimpinan diri. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah di mana seseorang itu bisa melihat permasalahan dari berbagai sisi dan tidak tertutup terhadap input dari berbagai pihak. Lalu ada empati, kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri kalau berada di orang tersebut. Kedua adalah kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu adalah kepercayaan. Kepercayaan diri adalah
suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan dia terlalu sering merasa cemas seperti itu, atau merasa bebas dalam melakukan keinginannya. Dan yang terpenting adalah memiliki tanggung jawab atas keputusannya. Yang terakhir, tanggung jawab. Nah, kan sudah disinggung ya di poin sebelumnya. Tanggung jawab sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu ada nih kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada teman-temannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kalau pemimpin yang baik bukan lihat dari seberapa banyak orang anggotanya, pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama dia jadi pemimpin, bukan itu maksudnya. Tujuan pemimpin adalah yang baik adalah dilihat dari seberapa baik ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan jadi salah satu faktor penting keberhasilan sebuah organisasi terbentuk. Ada beberapa sikap kepemimpinan yang diterapkan sebagai pemimpin. Pertama adalah menjalin kedekatan dengan rekan-rekannya dan anggota-anggotanya. Kepemimpinan dalam organisasi akan pasti menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapatkan respek dari teman-temannya. Hal ini bisa membangun jalin kedekatan dengan mereka sehingga mereka akan lebih percaya dan mengikuti arahan si pemimpin ini. Kedua adalah memberikan semangat dan motivasi. Ya betul, pemimpinan yang dalam organisasi bukan soal siapa yang tinggi, siapa yang pangkatnya tinggi, siapa yang jabatannya kuat. Bukan soal itu. Tetapi kepemimpinannya adalah bagaimana seseorang pemimpin dapat memberikan semangat, motivasi, bahkan untuk hal-hal yang kecil lah, hal yang remeh dari pekerjaan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Lalu, pemimpin yang baik harus memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikanlah kepada anggota, kepada teman-teman kita itu sebuah kepercayaan dan tanggung jawab lebih dalam melaksanakan tugasnya. Jika misalnya ada hal yang tidak sejalan lah, jangan langsung dihakimi. Berikanlah feedback agar depannya mereka tidak takut salah dalam mengambil keputusan. Agar seorang pemimpin dapat memimpin yang baik, tentunya akan dibutuhkan pengalaman yang panjang selama bertahun-tahun mungkin di dalam suatu organisasi. Namun hal tersebut bukan menjadi masalah. Kan ada pelatihan juga kepemimpinan, trainer leadership, dan konsultasi untuk mengembangkan kepemimpinan. Lalu, pemimpin yang baik adalah memaknai permasalahan secara mendalam. Pemimpin itu bertindak sebagai otak sebuah tubuh. Dia yang beri keputusan dalam suatu permasalahan. Pemimpin juga memerlukan pandangan dari orang lain. Masukan tersebut tuh akan menjadi referensi pemimpin dalam menentukan solusi suatu permasalahan dan menentukan suatu solusinya dalam memutuskan masalah. Pemimpin harus memahami masalah itu secara luas supaya dapat diperkirakan penyelesaiannya. Selanjutnya adalah pemimpin harus memiliki kompetensi. Kompetensi macam apa itu? Pemimpin harus berkompetensi dengan setiap situasi yang dialaminya, sehingga kompetensi yang dia miliki berguna bagi setiap situasi yang dihadapi. Terus apa dong pemimpin yang kompeten? Pemimpin yang kompeten adalah pemimpin yang cakap, kuat, berpendirian teguh, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu situasi dan mampu menyelesaikannya baik dari segi etika
moral, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.